Hello and welcome back to Carvaganza. Let's talk about cars. Sekarang kita sudah berada di Cubic BSD City bersama dengan model terbaru dari Chery, yakni Omoda 5. Ini adalah crossover SUV terbarunya yang memiliki berbagai macam keunggulan dan tentunya di sini kita akan mereview termasuk juga apa sih kekurangannya sehingga bisa menjadi pertimbangan Anda jika ingin memiliki Chery Omoda 5. Nah, kalau ngomongin desain, Chery Omoda 5 ini gayanya modern dan futuristis. Dan katanya Chery ini menggunakan golden ratio dari Pythagoras yang membuat rasio tinggi dan lebarnya ini mumpuni. Artinya dia akan memberikan pengalaman berkendara yang juga menyenangkan. Nah, kita lihat dari desainnya sendiri, ya pastinya akan berbeda banget dengan mobil-mobil yang beredar di pasaran saat ini. Kalau kita lihat grillnya seperti ini nih, aksen-aksen diamond. Tapi sayangnya kalau Anda punya fobia lubang tuh, terofobia, nah mungkin ini bisa jadi kekurangan nih karena akan terasa geli. Tapi setidaknya ini mempunyai gaya yang benar-benar berbeda dari mobil-mobil yang beredar saat ini. Sementara dari sektor penerangannya kalau kita lihat di bagian sisinya ini yang bagian atas nih sebenarnya adalah daytime running light yang sudah pakai teknologi LED. Lampu utamanya justru ditempatkan di bagian bawah yang memberikan desain menarik. Itu bisa jadi pertimbangan Anda untuk membeli Omoda 5. Di lain sisi, di bagian sampingnya, kalau kita lihat dengan atapnya yang sedikit melandai dan juga jendela yang bisa dikatakan sedikit ya pipih lah, tidak terlalu lebar. Ini memberikan kesan yang memang aerodinamis lah. Kemudian bodinya itu dibuat agak besar di bagian belakangnya. Jadi ini udara yang mengalir dari depan ke belakang itu dialirkan dengan sangat baik. Kita beralih ke bagian kaki-kakinya, kalau kita lihat ini ukurannya ring 18 inci. Kalau dilihat dari samping dindingnya tipis ya sebenarnya, nggak terlalu tebal dengan tapak yang sebenarnya cukup besar. Tapi ini ada catatan, kami sudah mencobanya beberapa hari ini. Mesin yang powerful dari Omoda 5 ini harus diimbangi dengan performa dari ban yang lebih baik, sehingga daya cangkramnya lebih mumpuni. Karena seringkali ketika dipacu, terutama saat mode drive mode sport, ban sering spin karena overpower. Masih dari desain, sebenarnya yang paling menarik tuh justru di bagian belakangnya karena dia udah pakai teknologi LED untuk lampu sen, lampu mundur, dan juga stop lamp-nya. Yang menarik lagi, sennya ini mode sequential, artinya ketika dinyalakan dia akan lampunya ini menyala secara berurutan. Begitu juga dengan stop lamp-nya, ini karena dia pakai LED jadi bisa dimanipulasi dengan baik, khususnya saat dinyalakan atau dimatikan. Nah, ini sangat-sangat menarik dan proporsional dari bagian belakangnya ini terbilang oke. Karena dia sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, tapi sayangnya emang ini mobil besar banget dimensi atau lebarnya dibandingkan beberapa model yang beredar di pasaran. Untuk tingginya sendiri nggak terlalu, ini sebenarnya udah cukup karena juga bagian bawahnya ini dibuat sedikit tinggi karena dia memiliki ground clearance yang lumayan dapat melewati berbagai macam kondisi jalan sambil tetap mempertahankan akses untuk ke bagasi yang lebih fleksibel. Ini juga dipadukan dengan power tailgate, artinya pintu bagasinya itu, pintu belakang ini bisa diakses dengan satu sentuhan, tombol, berupa tombol, dan dia bisa naik secara otomatis. Nah, jadinya praktis banget, dan dia punya ruang bagasi yang cukup besar kapasitasnya, bisa mengangkut koper besar, dan dia juga punya cover nih. Ini covernya bisa dicopot juga untuk memaksimalkan kapasitasnya, hingga jok baris kedua yang kalau dilipat itu akan memberikan ruang lebih banyak lagi. Ini bisa jadi pertimbangan Anda ketika ingin membeli Omoda 5. Begitu juga dengan cara menutupnya, tinggal dipencet aja. Kekuatan Omoda 5 terletak pada desainnya yang futuristis dan modern, nggak cuma di bagian luar tapi juga di bagian dalam. Ini kalau dilihat nih, dashboard hingga konsol tengahnya benar-benar punya gaya yang premium dan terkesan Eropa banget gitu. Kita lihat dari konsolnya yang tebal dan dibuat tinggi, kemudian dashboardnya ini punya head unit berukuran 10,25 inci dan juga panel instrumen digital 10,25 inci. Artinya kalau di total tuh 20,5 inci yang dipisahkan. Head unitnya sendiri terbilang cukup sensitif untuk pengaturannya dan dia nggak cuma memutarkan multimedia yang bisa dikoneksikan dengan smartphone menggunakan Android Auto maupun Apple CarPlay, tapi juga bisa mengatur fitur kendaraan. Ini ada di sini, tombol Vehicle Settings, Smart Key, kemudian Lightning Settings, Driver Assistant Settings, kemudian ada Personalized
setting, basic vehicle information, dan air conditioning setting. Bicara head unit, kemudian fitur safety, nah ini ada kamera 360 atau around view monitor. Jadi nggak cuma kamera belakang, tapi dia benar-benar mengelilingi seluruh area mobil. Dia bisa diakses lewat tombol yang ada di konsol tengah dengan model touchless. Karena head unitnya cukup besar, jadi tampilannya juga jelas. Jadi kalau misalnya ini saya contohkan, kalau misalnya pintu ini kanannya saya buka, tuh dia pintunya, gambar di head unitnya akan terbuka juga gitu. Nah, untuk AC-nya sendiri, kalau kita lihat nih di bagian bawah, ini udah menggunakan model buttonless atau touchless ya, artinya tombol fisiknya itu dihilangkan, jadi lebih ke sentuh gitu. Dan dia juga sudah punya auto climate, tampilnya ada di atas di head unit. Nah, di bagian atas ini nggak bisa dibuka ya, dia berupa papan di mana berfungsi untuk wireless charger gadget, tinggal naruh handphone di sini. Kemudian di bawahnya, nah ini ada tuas transmisi yang bentuknya cukup compact dan enak banget untuk digenggam. Mode parking bentuknya tombol, jadi Anda harus memencet tombol nih, ini model parking. Sementara untuk drive, neutral, dan reverse-nya ini harus mencet tombol pengaman dulu di sisi kanan, praktis dan mudah. Untuk reverse, kemudian mundur. Untuk drive, nah ini bisa mode manual juga, jadi tinggal mencet lagi sisi kanannya, dia langsung berubah ke manual transmission. Di sisi kanan kirinya, ini ada electric parking brake dan auto hold. Kemudian tombol untuk menyalakan head unit, mematikan dan menyalakan head unit gitu. Dan untuk mengatur volume juga. Start stop engine-nya itu ada di sebelah sini nih, sampingnya panel AC. Tampilan engine start stop-nya ini benar-benar atraktif dan jelas banget. Kekurangan dari konsol tengahnya sendiri adalah cup holder yang dibuat posisinya cukup tinggi ini. Nah, kalau tidak ada minuman, gelas atau botol minuman, taruh tangan di sini enak nih, aman. Tapi kalau ada botol yang mungkin bisa cukup tinggi ya, cukup tinggi, ini akan jadi halangan tersendiri. Kita contoh ini. Ini ada botol, kita taruh di sini. Ini tuh jadi halangan. Tuh, lihat. Bisa juga ini mungkin dibuat agak turun gitu, atau lebih dalam lagi, posisi botolnya sendiri nantinya bisa agak masuk ke dalam. Nah, posisi berkendara dari Omoda 5 ini dapat mengakomodasi dengan baik, karena dia punya setir yang dapat diatur secara tilt maupun teleskopik. Kemudian joknya ini bisa diatur secara elektrik dan juga punya reclining. Menariknya untuk baris khususnya penumpang dia juga elektrik. Dan model joknya sendiri ini semi bucket. Dia punya kualitas kulit yang cukup mumpuni, oke lah, sintetis. Dan kalau dilihat dia punya lubang-lubang kecil ini, ventilated seat yang punya 3 level udara yang keluar. Nah, ini posisi berkendara normal saya sebenarnya bisa diturunin tentunya, bisa diturunin. Tapi kalau diturunin mungkin ada beberapa orang yang kurang nyaman gitu. Jadi visibilitasnya agak terganggu. Untuk windshieldnya sendiri ini kan modelnya agak landai, jadinya itu agak terbatas gitu. Anda mau mengukur depan memang agak sulit. Mau nggak mau harus joknya dinaikkan sedikit dengan mengorbankan headroom. Ada sisa dikit, cuma ini kan lumayan lah ya. Kalau mungkin Anda yang punya fobia juga tempat sempit, nah ini agak masalah nih. Itu dia bagian baris depan dari Chery Omoda 5. Gimana sih bagian belakangnya? Karena ini mobil muat untuk 5 penumpang, di mana kompetitornya seperti Honda HR-V dan Toyota Rush maupun Daihatsu Terios. Yuk kita cek ke belakang. Ini dia baris kedua dari Omoda 5. Gayanya premium dan tentunya rasa mewah dihadirkan berkat penggunaan material kulit sintetis baik dari jok maupun di area door trim. Di area door trimnya sendiri juga diberikan aksen-aksen yang cukup menarik nih, dan ini perpaduannya elegan banget, lagi ditambah adanya armrest. Nah, ini bisa juga meletakkan gelas atau botol di cup holdernya, dan ini bisa dilipat untuk menjadi sandaran sehingga bisa diisi oleh 3 orang. Ini ada ventilasi AC, artinya dia double blower. Kemudian ada colokan berupa USB. Ini untuk mencharger gadget komunikasi elektronik Anda. Tentunya beberapa fitur kenyamanan dan keselamatan, tentunya ada tether ISOFIX untuk kursi anak. Dan kalau dilihat nih ya, roomnya atau space-nya cukup luas. Ini adalah jok depannya, ini udah posisi
berkendara saya tadi sebelumnya. Nah ini nih masih ada jarak antara di legroomnya. Kemudian headroomnya, walaupun memang nggak terlalu tinggi, tapi setidaknya ini memberikan rasa lega karena dia bikin langit-langitnya ini nggak langsung lurus aja gitu, dibuat lekukan-lekukan. Nah itu dia tadi baris kedua, gimana sih dengan mesin performanya. Nah kita lihat dulu ke depan, lihat mesinnya langsung, kemudian kita cus jalan nyobain mobilnya. Urusan performa, Omoda 5 ini menggunakan mesin 1,5 liter, 4 silinder yang diimbuhkan dengan teknologi turbo. Ia menghasilkan 145 horsepower dengan torsi 230 Nm. Angka segitu sudah cukup untuk menggerakkan mobil ini dengan karakter performa yang cukup mumpuni. Apalagi dia punya dua mode berkendara atau drive mode, yaitu Eco dan Sport. Dua mode berkendara ini punya karakteristik yang tentunya sangat berbeda. Nah, nanti kita akan jelaskan saat berkendara langsung di jalan raya. Yuk! Dengan mesin 1,5 liter turbo, ini output power-nya terbilang mumpuni. Dan yang menarik, dia punya driving mode, yaitu Eco dan Sport. Tapi karakter yang dikeluarkan dari masing-masing mode berkendara ini benar-benar berbeda. Kalau Sport, ya tentunya dia akan ditahan pada putaran mesin paling efisien. Kemudian respon tenaga juga tidak terlalu cepat ya. Ini tentunya untuk mengejar efisiensi bahan bakar. Walau begitu, dengan mesin 1,5 liter turbo, 4 silinder, pakai mode Eco aja itu udah terasa kencang. Apalagi kalau misalnya pedal akselerasi di flat out atau ditekan dalam-dalam, ini langsung buas keluar nih tenaganya. Tuh kayak gini. Nah, namun karakter yang berbeda dihadirkan jika menggunakan Sport. Jadi dia putarannya paling maksimal, kemudian putaran bawahnya juga dibuat lebih tinggi untuk mengejar torsi, jadi akselerasinya lebih responsif. Benar-benar karakternya jadi buas banget ya, untuk mencapai kecepatan 100 km/jam itu dapat dengan mudah. Suspensinya sendiri sebenarnya karakternya cukup stiff, wajar karena dia SUV, kemudian dia mobil yang cukup tinggi, dibuat stiff kenapa? Supaya tidak membel, jadi nggak terlalu mantul-mantul. Soal kenyamanan tentunya ini akan mempengaruhi penumpang belakang, karena dia bantingannya agak keras. Tapi setidaknya saat bermanuver di jalan tol seperti ini misalnya, itu lebih stabil. Respon dari kemudi mau ke roda atau feedbacknya itu cekatan lah. Kita lanjut lagi untuk fitur keselamatan. Nah ini yang menarik nih dari Omoda 5. Dia punya dua varian. Pertama adalah Z dengan harga Rp334,8 juta. Kemudian yang paling tinggi yaitu RZ, yaitu harganya Rp404,8 juta. Kedua varian ini dilengkapi dengan ADAS. Ini udah pasti Adaptive Cruise Control. Jadi ini akan membantu ketika di jalan tol atau ya jalan jauh lah. Kalau jalan raya yang padat nih agak repot tuh. Kemudian ada fitur blind spot monitoring, lane keeping assist dan warningnya. Jadi dia akan membaca marka jalan ya untuk menjaga mobil tetap di jalurnya. Fitur selanjutnya tentunya panel instrumen. Panel instrumennya ini jelas banget tampilannya. Di depan kita ada mobil. Ini diproyeksikan ke dalam panel instrumen dalam bentuk animasi ya nih ya. Dan ini di bagian tengah dari panel instrumen ini terlihat juga ada marka. Jadi dia kalau sistem lane departure warning dan sebagainya aktif, lane keeping assist aktif, ini marka di panel instrumen ini akan nyala. Oke, itu dia tadi pengendaraan, performa, dan fitur keselamatan maupun yang membantu pengendalian dari Omoda 5 milik Chery. Well, itu dia tadi review dari Chery Omoda 5. Ada kelebihan dan kekurangannya plus minus dari mobil ini yang bisa jadi bahan pertimbangan Anda jika ingin meminang Chery Omoda 5. Sampaikan komentar Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Carvaganza di Official Auto dan Zik Wheels Indonesia. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.